نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, sebagai teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Yang ketiga, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu materi sesuai yang disampaikan oleh teman-teman media yang terkait dengan sikap kita seorang muslim terhadap umat beragama lain. Yang bab ini memang sengaja kita sampaikan mengingat ini adalah akhir bulan Desember. Meskipun saya juga memahami bahwa Bapak dan Ibu di sini semuanya muslim, tetapi tidak menutup kemungkinan di kantor, di tempat kerja, saudaranya, atau bahkan kerabat jauhnya ada yang bukan seorang muslim. Baik, Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat sekalian, tetapi sebelum kita belajar ini kita harus memahami bahwa di dalam agama kita sudah dijelaskan nasnya sangat tegas, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kemudian juga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa mencari selain Islam, mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini adalah nas di dalam Al-Quran yang menjelaskan siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini adalah keyakinan yang mutlak, tidak bisa kita tawar-tawar. Tetapi demikian pula Islam mengakui keberagaman. Jadi Islam mengakui adanya agama lain. Islam mengakui adanya penganut-pemeluk agama yang berbeda dari kita. Itu diakui di dalam agama kita. Tetapi yang diimani itu hanya Islam. Jadi diakui tidak sama dengan diimani. Buktinya apa kalau mengakui? Buktinya di dalam Al-Quran menyebutkan, misalnya di surat Al-Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Berarti di sini ada pengakuan terhadap agama lain, mengakui bahwasanya umat ini beragam, tidak hanya umat Islam saja. Bahkan dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, menjelaskan tentang orang-orang Nasrani. Ini nasnya jelas. Misalnya ayat Al-Quran menyebutkan walan tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan ridho kepada kalian orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani diakui dalam Islam. Hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka tidak akan ridho dengan agama kita sampai kita mengikuti milah mereka, cara hidup seperti mereka. Ayat yang lain juga banyak, tidak sedikit yang menjelaskan mengenai umat beragama lain. Namun kita harus meyakini hanya Islam yang diterima oleh Allah. Fa ba'dal haqq illa dhalal. Sesudah kebenaran tidak ada yang lain melainkan kesesatan. Itu keyakinan kita di dalam akidah, di dalam agama. Meskipun kita harus mengakui bahwa umat beragama lain itu ada. Ini diakui. Karena itu di dalam agama kita, di dalam Al-Quran itu sudah diatur bagaimana
Bahkan dalam surat At-Taubah itu Allah ketika membicarakan orang-orang kafir itu di sana setidaknya ada 4 jenis orang kafir. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustahman. Sudah pernah dengar? Belum? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, karena ini sudah pernah mendengar, sehingga kita tidak berpanjang lebar di sini. Kita langsung to the point saja. Bagaimana adab kita kepada orang kafir? Kafir ini maknanya adalah cover, penutup atau orang yang tertutup. Karena memang hatinya tertutup menerima hidayah Islam. Sehingga istilah ini lebih halus dibandingkan dengan istilah non-muslim. Coba kalau non-muslim artinya apa? Non, tidak. Muslim bahasa Arab artinya orang yang selamat. Non-muslim itu artinya celaka. Kalau kafir itu artinya orang yang menutup dari hidayah Islam. Sehingga sebenarnya istilah kafir ini lebih halus dibandingkan dengan istilah non-muslim. Sayangnya memang di tempat kita kadang-kadang istilah ini dianggap sebagai istilah yang sangat keras. Dan istilah lain pun demikian. Contohnya jihad. Orang kita mendengar jihad itu nampak radikal. Tetapi di Muhammadiyah itu sudah terbiasa mendengar kata jihad. Misalnya guru yang ngajar di MI, ngajar di madrasah, ngajar di sekolah, kita berjuang. Berjuang bahasa Arabnya apa? Jihad. Jadi tidak sedikit orang-orang yang berjuang di Muhammadiyah. Itu kalau bahasa Arabnya berarti berjihad di Muhammadiyah. Sehingga hanya diubah istilahnya itu terdengarnya berbeda. Padahal itu dari bahasa yang sama. Maknanya adalah sama-sama berjuang. Baik. Kita lanjutkan. Saat ini tadi adab yang kita maksud, yang kita bahas adalah khusus kepada orang dhimmi, bukan kepada orang harbi. Sekilas kita sebutkan, barangkali ada yang belum tahu, orang kafir harbi itu adalah orang kafir yang dia memerangi dan memusuhi umat Islam. Jadi orang kafir harbi itu orang yang memerangi dan memusuhi umat Islam. Disinilah yang Al-Quran menyebutkan seorang muslim harus asyidda malal kufar ruhamahu bainahum, keras kepada orang kafir dan ramah kepada sesama. Konteksnya adalah kepada orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi, memerangi umat Islam. Bahkan Nabi menyebutkan kalau bertemu dengan orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi umat Islam, memerangi umat Islam, kalau ketemu di jalan, maka faktaruhu ila aqyam, maka hendaknya pepetkan mereka ke pinggir. Ini kalau kepada orang kafir harbi. Untuk saat ini yang nampak oleh mata di tempat kita tidak kita jumpai orang kafir harbi. Kalau di medsos banyak. Saya bilang yang nampak oleh mata itu di tempat kita tidak kita jumpai orang kafir harbi. Kalau di sosial media banyak yang mencaci maki, yang melolong. Yang kedua adalah orang kafir mustahman. Orang kafir yang dijamin keamanannya oleh negara, meskipun ia berasal dari negara asalnya adalah sebagai seorang kafir harbi. Contoh misalnya ada orang Yahudi Israel di sana memusuhi umat Islam, lalu wisata ke sini mau lihat Batu Raden misalnya. Maka ketika sampai di sini statusnya bukan lagi kafir harbi karena mendapatkan visa. Visa itu adalah sebagai bentuk perlindungan keamanan. Jadi orang kafir mustahman itu orang kafir yang minta perlindungan keamanan. Maka tidak boleh di sini kemudian diperangi atau dimusuhi atau disweeping atau diapain lagi. Tidak boleh, karena statusnya sudah berubah menjadi kafir mustahman karena minta jaminan perlindungan keamanan ditandai dengan dikeluarkannya visa. Kemudian yang ketiga itu adalah kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian damai. Jadi orang kafir yang terikat perjanjian damai. Maka mereka yang sudah terikat perjanjian damai itu tidak boleh dimusuhi dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Maka Nabi mengatakan man qatala mu'ahadatan lam yarih raihatal jannah.
barang siapa yang membunuh orang kafir yang sudah terikat perjanjian damai tidak akan mencium aroma surga. Jadi meskipun kepada orang kafir, kalau orang kafir itu sudah ada perjanjian damai, maka statusnya mereka adalah tidak boleh dizalimi, tidak boleh dianiaya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Karena Nabi sendiri bersabda, lam yarih raihatal jannah, nanti tidak akan mencium aroma surga. Dan kalau menurut Muhammadiyah di negeri kita ini adalah negeri Darul Ahdi wa Syahadah. Saya pernah dengar. Darul Ahdi wa Syahadah itu negeri yang terikat perjanjian. Yang perjanjian tersebut diinisiasi oleh para pendiri bangsa, sehingga terwujudlah misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar itu karena terjadi berembuk antara Muslim dengan kafir. Maka terjadilah perjanjian untuk bersama-sama membangun satu bangsa. Maka itu kalau menurut Muhammadiyah seperti itu. Sehingga di negeri kita orang kafir ini statusnya sebagai seorang kafir dhimmi, tapi juga kafir yang terikat perjanjian damai, yang diikat dengan bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai perjanjian damai. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, ada yang masih ingat? Kafir dhimmi. Jadi tadi harbi, mu'ahad, mustahman, yang terakhir adalah dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang mereka hidup berdampingan dengan umat Islam, tunduk kepada pemerintah yang sah, tidak mengganggu umat Islam. Maka mereka adalah kafir dhimmi. Jadi kalau kita punya tetangga, saudara, rekan kerja, maka mereka ini statusnya adalah dhimmi. Siapakah yang dimaksud dhimmi? Mereka adalah orang yang tidak mengganggu umat Islam, hidup di sekitar kita, tunduk kepada penguasa yang sah, dan mereka dilindungi oleh negara. Maka itu adalah dhimmi. Maka tidak mengapa kalau ada polisi atau tentara misalnya jaga peribadatan mereka, karena mana dhimmi itu adalah orang yang dilindungi. Siapa yang dilindungi? Negara. Maka memang melindungi mereka adalah tugas negara. Tapi kalau kokam ikut melindungi mereka, ini trouble. Pakai baju oranye lalu di gereja lalu jaga, itu trouble. Atau jadi misalnya ada teman-teman dari kokam atau selain dari kokam misalnya siapa lagi dari warga masjid sini, lalu kemudian pakai pakaian oranye lalu kemudian jaga gereja, dan ini bermasalah. Karena ini domainnya, tugasnya negara, bukan tugas rakyat sipil seperti kita. Baik, itu tadi pembagian orang kafir. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Baik, kita akan bahas. Yang pertama adalah hendaknya kita at-muridobi. Kita tidak boleh ridho, tidak boleh setuju. Karena ridho bil kufri kufrun. Ridho dengan kekufuran hukumnya sama dengan kufur. Jadi kita tidak boleh ridho dengan kekufuran, karena ridho dengan kekufuran sama dengan kufur. Demikian pula akmu ikrarihi, tidak boleh mengikrarkan kekufuran, karena mengikrarkan kekufuran itu sama dengan kufur. Jadi tidak boleh setuju dan tidak boleh ridho terhadap kekufuran. Kalau dalam kitab Nawaqidul Islam itu ada salah satu poin, bunyinya seperti ini: malam yukaffiril musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, aw sahar madhabahum, atau membenarkan madhabnya, maka kafar jema'an, hukumnya pula sebagai seorang yang kufur, keluar dari Islam. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran mereka, maka hukumnya sama dengan orang kafir. Paham yang saya maksudkan? Contoh begini misalnya, ada orang beragama lain, saya tidak sebut nama agamanya. Lalu dia mengatakan bahwa agama dia sama dengan agama saya, semuanya sama-sama menuju Tuhan dan nanti akan sampai ke surga. Nah, berarti ini menganggap bahwasanya semua agama itu sama-sama selamat, sama-sama muslim. Ini hukumnya dalam agama kita kufur. Kalau yang dimaksud semua agama sama-sama di mata hukum Indonesia, tidak masalah. Tapi kalau dimaksud adalah sama di mata Allah, ini
menyebutkan yang nanti diterima hanya Islam. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa semua agama masuk surga. Berarti kita menolak ayat Al-Quran. Padahal ulama sudah ijma, ulama sudah sepakat menolak satu ayat, jangankan satu ayat, satu huruf Al-Quran itu hukumnya keluar dari Islam. Jadi menolak satu ayat itu hukumnya keluar dari Islam. Padahal ayat yang menjelaskan agama Islam adalah agama yang hak, satu-satunya yang hak, tidak cuma satu ayat. Maka yang pertama, jangan sampai kita mengikrarkan kekufuran, mengucapkannya. Jangan sampai pula kita ridho dengan kekufuran. Agama dia sama dengan agama saya, kita sama-sama masuk surga, cuma jalannya aja yang beda. Sering pernah dengar begitu. Ini sama kalau mau menuju ke mana, orang bilang mau menuju ke mana biasanya. Orang mau Batu Raden, ada yang lewat jalur timur, ada yang lewat jalur barat, dan gitu ya. Padahal tidak sama. Karena yang diridhoi oleh Allah hanya Islam, yang diterima hanya Islam. Berarti menganggap mereka juga bukan seorang yang kafir, seorang yang selamat pula. Maka ini berarti akidahnya problem. Jadi tidak boleh. Baik. Demikian pula mengucapkan ucapan-ucapan yang serupa. Kalau dilakukan ucapan tersebut dengan satu, dia menyadari apa yang dia ucapkan. Dua, dia ucapkan dengan ucapan yang sengaja. Tiga, sudah ada orang yang ngasih tahu. Kemudian empat, dia tidak dipaksa oleh orang. Maka ini juga jatuh dalam kekufuran. Contohnya dia mengatakan, semoga Buddha menyertaimu. Saya mengucapkan seperti itu. Atau ucapan yang lain. Biasanya kalau saya sering lihat malah anak-anak. Kalau anak-anak insya Allah tidak terpenuhi empat syarat. Dia biasanya seperti ini. Amin. Semoga Buddha menyertaimu. Saya tidak tahu anak-anak belajar dari mana. Kok bisa bilang begitu? Padahal keluarganya Muslim, hidup di lingkungan Muslim, tetapi yang dikatakan malah seperti itu. Itu tidak jarang kita mendengar anak-anak seperti itu. Atau kalau tidak misalnya bilang jaga dua batal. Tak tahu itu dapat kosakata dari mana. Padahal latar belakangnya Muslim. Tapi insya Allah itu tidak terpenuhi empat syarat karena anak kecil. Kalau orang dewasa kemudian ikut bilang seperti itu, maka kalau terpenuhi empat syarat ini, maka ini tidak boleh, jatuh dalam kekufuran. Apa tadi syaratnya? Satu, bukan orang yang bodoh, tahu maknanya. Dua apa? Tidak dipaksa. Tiga, melakukan dengan sengaja. Empat, sudah ada yang memberitahu, sudah ada yang ngasih tahu. Baik. Jadi tidak boleh ridho atau setuju. Maka ketika kita ridho, setuju, misalnya ada orang mengatakan Tuhan itu tiga, tapi satu. Oh iya, berarti sama dengan kita. Oh iya. Atau bahkan ada orang yang ngobrol lalu mantruk-mantruk. Karena mantruk-mantruk itu wujud setuju. Mantruk-mantruk bahasa sininya apa? Sama ya? Oh iya. Saya jadi ingat suatu saat saya waktu itu pulang dari sini, saya naik bis tahun berapa itu awal-awal saya. Qadarullah pas saya naik bis itu di samping saya seorang pendeta. Jadi saya naik bis, di samping saya seorang pendeta. Dia bilang ke saya, dia tidak tahu kalau apa, saya juga guru ngaji gitu. Dia bilang ke saya kalau semua agama itu sama, seperti kacamata. Kalau kacamata itu merah, maka ya kelihatan merah. Kalau kacamata itu hijau, kelihatan hijau. Karena waktu itu beliau bilang begitu, saya bilang tidak. Kalau menurut saya Islam agama yang hak. Terjadilah diskusi panjang, mulai dari sini sampai di Jogja, Metodisme, ngobrol panjang berdebat terus. Tidak orang tanya berapa jam itu? 4 jam atau 5 jam lebih. Karena biasanya orang itu kalau ada yang bicara begitu manduk-manduk, nganggur-nganggur. Tetapi karena ini masalah akidah, jangan sampai kita kemudian nganggur-nganggur. Biasanya orang awam kalau dibilang itu gitu kan? Ya enggak, kalau diajak ngomong sama orang beda agama, pendeta lagi dia bilang mengenalkan dirinya pendeta, lalu dia bilang semua agama itu sama, bahwasanya seperti orang pakai kacamata. Biasanya manduk-manduk apa bilang agama saya yang
bilang, itu kalau menurut Anda agama Anda benar, kalau menurut saya yang benar agama saya. Kalau tidak mau debat bilang titik, agama saya benar. Kalau menurut Anda lagu hukum, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Tapi kalau misalnya menguasai ya silakan dilanjutkan panjang lebar apa. Kalau tidak titik di sini, jangan dilanjut. Baik. Yang kedua, adamu walatihi. Kita tidak boleh wala, tidak boleh loyal kepada orang kafir. Jadi kita tidak boleh loyal kepada orang kafir. Loyalitas harus diletakkan kepada umat Islam. Jadi kita harus loyal kepada umat Islam, tidak boleh loyal kepada orang kafir. Ada rumah sakit Islam, ada rumah sakit punya orang kafir. Kita mau ke rumah sakit yang mana nih? Maksudnya ke rumah sakit yang Islam, bukan ke rumah sakit yang orang kafir. Kenapa? Wujud loyalitas kita kepada Islam. Ada sekolah ini sekolah orang kafir murah, ini sekolah orang Islam mahal dikit. Kita mau kemana kira-kira? Murah. Berarti tidak loyal kepada Islam. Tidak loyal kepada Islam. Karena kalau kita loyal kepada Islam, mestinya kita pilih yang mengajarkan akidah Islam, bukan yang mengajarkan akidah kekufuran. Apalagi di masalah pendidikan sangat berbahaya kalau putra-putri kita sampai sekolah di sekolah yang bukan sekolah Islam atau sekolah pemerintah. Kalau sekolah pemerintah kan masih guru-gurunya sudah insya Allah ada guru agama Islam, kemudian juga mengajarkan Islam. Tetapi kalau sekolah orang kafir tentu tidak mengajarkan itu. Maka tidak sepantasnya kemudian kita hanya karena biaya murah milih sekolahnya orang kafir. Baik, jadi pentingnya kita untuk punya loyalitas. Sampai Al-Quran mengatakan dalam memilih pemimpin dan teman akrab sekalipun itu tidak boleh memilih pemimpin orang kafir. La yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang yang beriman mengangkat orang kafir sebagai aulia. Aulia itu maknanya adalah bisa teman dekat, bisa pemimpin, bisa pelindung. Itu tidak boleh. Illa antat taku minhum tuqah. Ada pengecualian memang. Apa pengecualiannya? Kecuali ada sesuatu yang kamu takuti. Jadi kalau tidak ada pengecualiannya, kenapa harus mengangkat orang kafir sebagai pemimpin atau teman dekat atau pelindung? Tapi kalau lagi di Amerika begitu ya tidak masalah. Kenapa? Karena ada yang ditakuti. Apa yang ditakuti? Dicabut visanya kita lagi di sana. Atau lagi di Papua misalnya, ada pemimpinnya juga jelas bukan orang Islam misalnya, maka di situ ada sesuatu yang ditakuti. Selama tidak ada sesuatu yang ditakuti, maka tidak boleh mengangkat pemimpin orang kafir atau teman dekat orang kafir. Baik. Jadi tidak boleh adanya loyal. Kita harus berlepas diri kepada kekafiran dan loyal kepada Islam. Inilah al-wala wal bara. Kalau teman-teman pernah belajar tauhid, la ilaha illallah, la ilaha itu maknanya adalah penafian, meniadakan. Jadi tidak ada loyalitas kepada yang lain. Illa itu pengecualian. Allah itu musbit yang ditetapkan. Maka kita hanya loyal kepada Allah dan berlepas diri kepada selain Allah. Jadi kalau selain Allah kita berlepas diri, kalau kepada Allah kita loyal. Prinsipnya begitu. Baik, kita lanjut. Yang keberapa? 1, 2. Sekarang yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga, ini kita harus insafuhu wal adlu ma'ahum. Hendaknya kita tetap bersifat adil meskipun pada orang beda agama. Jadi kalau tadi soal keyakinan, prinsip kita tegas. Lakum dinukum waliyadin. Jangan mengucapkan, jangan mantuk-mantuk, jangan mengikuti, jangan membantu. Kalau sudah masalah akidah, tapi kalau sudah masalah muamalah, ini yang ketiga ini adalah muamalah, hendaknya kita tetap bersikap adil. Al-Quran mengatakan begini, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi meskipun pada orang kafir beda agama, maka kita tetap dianjurkan untuk berbuat adil. Al-Quran
prinsipnya kita meskipun tidak suka harus tetap berbuat adil. Jangan sampai ketika kita tidak suka dengan sesuatu kemudian kita berlaku tidak adil. Pastikan kita tetap berbuat adil meskipun kita tidak suka. Dalam ayat yang lain, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama, walam yukhrijukum, dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian, antabarruhum ilaihim, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik dan berbuat adil. Jadi Allah tidak melarang kepada kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang tidak memusuhi kita di dalam agama. Jadi bisa dipahami bahwa dalam masalah muamalah ternyata agama kita membolehkan berbuat baik kepada orang yang berbeda agama dan membolehkan berbuat adil kepada mereka. Tetapi sekali lagi, kalau sudah masalah akidah, maka tidak ada istilah toleransi. Maksudnya toleransi itu istilah kita bareng dengan mereka, bukan. Toleransi kita itu adalah membiarkan, bukan membersamai. Jadi toleransi kita itu membiarkan, bukan membersamai, bukan menyetujui. Toleransi kita itu tidak ikut-ikutan, tidak mengganggu, tidak mencampuri. Itu toleransi kita. Jadi bukan toleransi dengan ikut ke gereja, ikut ke vihara, ikut ke kelenteng, ikut bakar dupa, ikut bakar kemenyan, ikut pasang salib. Ini bukan toleransi. Dalam Islam tidak dibenarkan. Toleransi yang seperti ini tidak dibenarkan. Toleransi yang dimaksud adalah di dalam agama kita itu adalah membiarkan umat beragama lain beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, itu dibiarkan. Tetapi bukan berarti kita setuju, bukan berarti kita juga melakukan hal yang sama. Maka prinsipnya adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kalau muamalah tidak, silakan tetap berbuat adil dan berbuat baik. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah yarhamhu bi rahmatil ammah. Hendaknya kita tetap bersikap memanusiakan manusia. Jadi tetap melakukan visi misi kemanusiaan di dalam agama itu bukan hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada umat beragama lain. Contohnya apa? Contohnya adalah inqadhu anit tahlika, menyelamatkan orang kafir dari kebinasaan. Jadi kalau kita tahu dia mau celaka, tetap diselamatkan. Bukan kemudian berpikir orang kafir itu diam aja, orang improvasi. Nah, ini bukan adab kita. Kita sebagai seorang muslim, ketika ada orang kafir yang kira-kira nanti mau celaka di situ, maka diingatkan. Jangan dipikir sudah Pak, itu mau cebol nanti lo jatuh gimana? Tetap diingatkan. Jangan kemudian malah diambil gambarnya. Lihat berapa detik lagi dia akan jatuh ke sungai. Jadi tetap ditolong. Demikian pula wa tasnimil adha, menjauhkan dari gangguan. Di depan rumahnya ada pohon kelapa, kelapanya sudah kering. Biasanya kalau ada angin kencang kelapanya jatuh. Dia bertamu di tempat kita, duduk di bawah pohon kelapa, ada kursi di situ. Jangan sampai kemudian dibiarin, nanti bonyol. Tetapi kasih tahu Pak, masuk aja, jangan di situ. Loh kenapa Pak? Nanti bonyol di atas ada kelapa. Tetap. Jadi Islam sikapnya kepada agama lain tetap memanusiakan manusia, tetap melakukan misi kemanusiaan. Wasaqihi atisha, tetap memberikan minum jika mereka haus. Ada orang kesini kehausan gitu kan, Pak minta minum gitu kan, dilihat dadanya ada salibnya, tidak mau ngasih. Kenapa? Kamu kafir, ini bukan ada Islam. Maka meskipun mereka orang kafir beda agama, tetap diberi minum. Wa mudawatihi marido, demikian pula mengobatkannya jika mereka sakit. Lagi semua punya ambulan misalnya, tiba-tiba ditelepon orang kafir, Pak minta tolong antarkan ke rumah sakit. Boleh nggak antar? Boleh, karena ini sifatnya adalah kemanusiaan. Pemudawatihi marido, mengobatkannya ketika orang kafir ini sedang sakit. Jadi jangan sampai salah kita menempatkan akidah dengan muamalah. Dalam masalah akidah jelas, tegas, tidak ada campur, harus pisah. Toleransi kita adalah membiarkan. Tapi dalam masalah muamalah, kalau mereka haus kasih minum, mereka sakit
sakit diobati. Bahkan kalau mereka mau celaka ditolong. Karena Nabi sendiri menganjurkan kepada kita, irhamu man fil ard yarhamka man fis sama. Kasihanilah yang di bumi akan mengasihimu siapa saja yang di langit. Jadi kita diminta untuk saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Artinya kita diminta untuk memanusiakan manusia, tetap menunaikan tugas-tugas kemanusiaan. Ingat, ini yang kita sampaikan di sini adalah konteksnya kepada orang kafir yang bukan kafir harbi. Untuk kafir harbi biarin. Kalau ada orang kafir harbi lagi mintai gitu kan, dia mau nembak, kita udah tahu di situ ada gerakan mencari kasih tahu. Kan lagi perang. Kalau jangan di situ, nanti kamu meletus gitu. Mau perang kok. Kalau perang malah jangan kasih tahu, karena kafir kan harbi. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian teman-teman semua, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengganggu atau menyakiti mereka. Jadi tadi kita memanusiakan manusia, kita hendaknya tetap menjalankan misi kemanusiaan. Maka yang berikutnya tidak boleh mengganggu adamu antiyadihi fi malihi wadanihi wa irdihi. Tidak boleh mengganggu hartanya, tidak boleh mengganggu kehormatannya, tidak boleh mengganggu darahnya. Jadi tidak boleh ketika kita bertetangga kepada orang yang berbeda agama, entah itu di kampung, di kantor atau di tempat kerja atau di mana, tidak boleh mengganggu hartanya, tidak boleh menumpahkan darahnya. Termasuk menumpahkan darahnya ini bukan hanya sekedar sampai kemudian orangnya mati, tidak, melukai pun tidak boleh melukai, tidak boleh pula kita sebagai seorang muslim kemudian menjatuhkan kehormatannya. Jadi tidak boleh menjatuhkan kehormatannya, merampas hartanya atau menumpahkan darahnya. Nabi SAW sudah bersabda, man ada dhimmiyan fa ana fasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, maka aku jadi musuhnya pada hari kiamat. Jadi kalau kita ganggu orang kafir meskipun dia kafir, maka Nabi mengatakan akan jadi musuh Nabi pada hari kiamat. Memang benar kita di dalam masalah akidah itu tegas, lakum dinukum waliyatin, tapi tidak ganggu. Lalu apa yang dimaksud dengan lakum dinukum waliyatin? Maksudnya membiarkan mereka, bukan mengganggu. Jadi biarkan, bukan kemudian diganggu. Kalau mereka mau ibadah ya biarkan, mereka mau melakukan puji-pujian ya silakan, biarkan, jangan diganggu. Kalau kemudian mengganggu, nah ini sudah menyalahi, tidak boleh. Maka selain nas ini yang disampaikan oleh Nabi, barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, maka jadi musuh Nabi pada hari kiamat. Itu dalam hadis qudsi juga disebutkan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Demikian pula dia haramkan kepada kita sebagai hamba Allah, ya ibadi fala tadzalamu wa haba-habaku, janganlah kalian saling menzalimi. Jadi tidak boleh saling menzalimi. Kepada sama muslim kita juga diajarkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Darah kalian, kemudian harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Jadi sesama muslim kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan, tidak boleh merampas harta, tidak boleh menjatuhkan apa tadi, menumpahkan darahnya, kehormatannya, hartanya. Tiga ini tidak boleh. Demikian pula kepada orang kafir dhimmi juga tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Oh, masih cukup, alhamdulillah. Yang berikutnya itu adalah jawazul ihda ilaih. Bolehnya untuk memberi dan menerima hadiah kepada orang beda agama, selama di dalam hadiah tersebut tidak terkait dengan ritual agama. Jadi boleh memberi hadiah kepada orang yang berbeda agama selama hadiah tersebut tidak terkait dengan ritual agama. Jadi
mau sama. Lalu kita ngasih hadiah gula, teh sama buah. Boleh enggak? Boleh. Demikian pula boleh menerima hadiah dari mereka. Teman kerja satu kantor, lalu dia nengok ke rumah kita, bawa buah, ya boleh diterima, tidak masalah. Jangan terus ditolak. Pak, betul di rumah, lo kenapa? Wah, kamu kan kafir. Nah, ini trouble itu mana? Maka boleh diterima selama tidak terkait dengan ritual ibadah. Itu silakan diterima, tidak masalah. Demikian pula kita memberi juga boleh. Tidak masalah kita memberikan hadiah kepada orang yang berbeda agama. Sebagaimana Nabi SAW dahulu juga menerima hadiah dari orang-orang kafir. Termasuk salah satu budak beliau adalah hadiah. Siapa budak beliau yang hadiah? Maria Kimtia, itu hadiah. Kemudian siapa lagi yang hadiah apalagi hadiah yang diterima oleh Nabi? Nabi pernah diundang dalam jamuan makan oleh seorang perempuan Yahudi yang ternyata perempuan ini meracuni Nabi. Jadi Nabi ini sangat berprasangka baik meskipun yang mengundang adalah orang Yahudi, tetapi karena tidak ada tanda-tanda mengusir umat Islam, maka beliau hadir dalam undangan tersebut. Lalu Nabi bersama dengan para sahabat pada saat itu makan. Ketika beliau sudah makan sedikit, wahyu turun bahwasanya daging kambing tersebut terdapat racun. Maka setelah itu ternyata benar ada satu atau dua orang sahabat itu meninggal dunia. Dan Nabi SAW saat itu kemudian sakit dan beliau berbekam, beliau berusaha untuk mengobati sakitnya itu sampai kemudian beliau meninggal dunia. Jadi kalau kita baca Nabi itu meninggal dunia, sebenarnya meninggal dunia mati syahid karena beliau diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Meskipun tidak langsung meninggal, efek racun ini sangat lama. Kemudian itu dirasakan sampai beliau kemudian meninggal dunia. Dan ini menunjukkan bahwasanya bolehnya menerima hadiah dari orang berbeda agama, tidak masalah. Baik. Demikian pula memberi hadiah juga tidak jadi soal. Berikutnya, kita kepada mereka itu tidak boleh terjadinya hubungan pernikahan. Ayatnya sudah jelas. Wala tankihul musyrika hatta yu'min. Demikian pula sebaliknya. Tidak boleh laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Demikian pula perempuan muslimah menikahi atau dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Itu tidak diperbolehkan. Kalau harus terjadi pernikahan, maka mereka harus masuk Islam terlebih dahulu. Bukankah ada ayat yang membolehkan? Betul, ada ayat yang membolehkan. Di surat Al-Maidah. Wal musonatu minal ladzina utul kitab halal lakum. Atau coba nanti dibaca ayatnya. Saya khawatir dulu baca ayatnya. Bahwasanya perempuan dari ahli kitab itu halal bagi kalian. Tetapi di sini ada debat para ulama, masihkah sekarang ada perempuan ahli kitab? Kalau ulama mazhab yang 4 di zaman ulama mazhab yang 4 menyebutkan ahli kitab masih ada zaman kita. Kemudian kalau sahabat Ibnu Umar mengatakan kepada orang Nasrani, kata sahabat Ibnu Umar, adakah orang yang lebih musyrik dibandingkan orang yang mengatakan Isa ibnu Maryam adalah Tuhan? Sehingga mereka statusnya musyrik menurut sahabat Ibnu Umar, bukan lagi ahli kitab. Karena dalam Al-Quran yang dilarang adalah orang musyrik, bukan orang ahli kitab. Jadi kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, itu masih boleh. Cuma pertanyaan besarnya, adakah hari ini ahli kitab? Maka lebih amannya saat ini mereka semua kita posisikan sebagai orang musyrik. Meskipun dalam Al-Quran membagi orang kafir itu ada dua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Kafir itu ada kafir ahli kitab dan kafir musyrik. Demikian pula sembelian mereka. Sembelian ahli kitab itu kalau ahli kitab tuh, saya bilang kalau ahli kitab itu halal. Tapi kalau musyrik tidak halal. Al-Quran mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanan ahli kitab halal bagi kalian. Ulama mazhab yang 4 menyebut makanan ahli kitab adalah sembelian ahli kitab. Cuma sekarang ini ahli kitab apa musyrik? Ahli
musyrik berarti halal apa enggak? Ya enggak halal. Tapi kalau ahli kitab halal. Saya bilang ahli kitab dulu. Saya tidak bilang Nasrani, saya tidak bilang Yahudi, tapi bilang ahli kitab. Kenapa? Karena memang kalau ahli kitab mestinya akidahnya masih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sahabat Ibnu Umar yang hidup di zaman Nabi mengatakan, sahabat Ibnu Umar mengatakan, yang hidup di zaman Nabi, hidup di zaman sahabat, adakah orang yang lebih musyrik daripada orang yang mengatakan Isa ibnu Maryam adalah Tuhan? Berarti mereka dikatakan bukan lagi ahli kitab, tapi dianggap sebagai musyrik menurut sahabat Ibnu Umar. Gitu. Baik, meskipun ini kalau terkait masalah 9 ini ada perdebatan panjang dalam kitab fikih, tetapi sebagai ikhtiar tentu kehati-hatian 9 yang lain masih banyak. 9 yang lain masih banyak. Cuma kalau kemudian kepepet diundang ke tempat mereka, maka Bapak dan Saudara, kalau itu adalah acara besar, yakinlah bahwa dia beli catering atau yang dibeli yang rewang umat Islam. Tapi kalau misalnya dia bilang dulu saya beli sendiri aja dimakan, atau misalnya kita jajan di tempat yang di situ bukan orang Muslim tapi yang disembelih ayam, maka insya Allah di tempat kita biasanya meskipun orang beragama lain, biasanya karyawannya orang Islam. Kalau sudah terlanjur masuk, kalau belum ya cari yang lain. Kenapa? Bentuk loyalitas. Mungkinkah kita sudah di dalam begitu, Pak mau beli disajikan ternyata tahu pemiliknya tidak ada, nggak jadi makan. Ya kalau ikhtiar tidak masalah, tapi dibayar. Jangan ditinggal dan dibayar. Tentu hati-hati. Baik. Atau dibungkus bawa pulang kasihan ternak kalau orang tua. Baik, kita lanjut. Berikutnya. Yang berikutnya adalah sikap kita kepada orang beda agama, tidak boleh mengucapkan salam. Jadi tidak boleh mengucapkan salam. Salam yang dimaksud di sini adalah salam yang bermakna akhirat, doa akhirat. Karena umat Islam boleh mendoakan dunia. Jadi doa akhirat itu tidak boleh. Contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini doa akhirat tidak boleh. Tapi kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat tinggal, selamat jalan, itu boleh. Selamat siang, sorenya dan selamat pagi. Atau selamat sore, selamat malam, ini boleh apa enggak? Boleh, karena ini doa dunia. Tapi kalau doa akhirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak boleh. Bahkan jika ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal agamanya bukan Islam, maka kata Nabi, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Kalau ada orang ahli kitab mengucapkan salam, jawablah wa alaikum. Jadi jawabnya apa? Wa alaikum. Kenapa? Tanpa salam, tanpa rahmah, tanpa barokah. Karena salam, rahmat dan barokah itu urusan akhirat. Kalau urusan dunia boleh. Maka kalau urusan dunia, para ulama mengatakan bahwasanya bolehnya mendoakan lil kafir kepada orang yang kafir bil hidayah, doa hidayah. Jadi boleh mendoakan hidayah, boleh pula mendoakan yajuzu bidu'a bi manafid dunia. Bolehnya berdoa dengan manfaat dunia. Itu fala ba'sa, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya kepada orang kafir harbi, fala yajuzu, maka tidak boleh untuk mendoakan bimana fil dunia dengan manfaat dunia. Tetapi jika bukan orang kafir harbi, maka fala ba'sa, maka tidak masalah mendoakan cepat sembuh. Boleh tak? Boleh. Mendoakan yang lain selain cepat sembuh apa misalnya? Semoga lulus ujian. Boleh. Karena ini termasuk manfaat dunia, bukan doa akhirat. Kalau selamat Natal, akhirat apa dunia? Akhirat. Ini tidak boleh. Karena meyakini di situ meyakini adanya anak Tuhan yang lahir. Kalau kita mengucapkan berarti kita ridho. Masuk ke poin yang pertama tadi. Berarti kita setuju
setuju ada anak Tuhan yang lahir. Berarti kita menyetujuinya. Padahal tadi kita tidak boleh menyetujui. Maka tidak boleh mengucapkan selamat terhadap hari raya umat beragama lain. Jadi tidak perlu mengucapkan selamat kepada mereka, karena itu sama saja dengan bentuk menyetujui. Tidak usah mengucapkan selamat. Tetapi insya Allah teman-teman di sini tidak ada yang kontak langsung dengan mereka ya. Ada pada? Ada. Ternyata ada juga ya. Baik. Jadi intinya di dalam hadis tadi menjelaskan kepada kita, andai pun mereka mengucapkan salam mendahului, kata Nabi menjawabnya hanya wa'alaikum. Tidak pakai salam rahmat dan barokah. Maka demikian pula kita tidak boleh mendoakan ampunan kepada orang kafir yang sudah meninggal. Maka kalau ada yang tanya, bolehkah mengumumkan orang yang meninggal dunia di masjid? Dari orang-orang kafir meninggal dunia diumumkan di masjid, boleh atau tidak? Kalau masyarakatnya paham, boleh. Kalau tidak paham, tidak boleh. Kenapa? Karena mengumumkan ini menjadi sebab orang datang. Pada saat orang muslim datang, lalu orang muslim itu mengatakan, ya Allah ampuni, berarti dosa. Yang mengumumkan tadi adalah jalan masuk, berarti dia dosa jariyah. Tetapi kalau orang datang takziah dalam rangka menghibur yang hidup, boleh apa tidak? Boleh. Karena makna takziah itu menghibur. Tapi kalau kemudian dalam takziah itu mendoakan, tidak boleh. Maka kalau teman-teman baca kitab tauhidnya Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan tidak boleh takziah kepada mereka dalam rangka satu dariah, supaya jangan sampai nanti ketika takziah itu mendoakan, tiba-tiba pas takziah Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa tarabbah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ditegur oleh Allah, makana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun orang musyrik. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memintakan ampun. Nah, kalau di masjid tiba-tiba diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian orang takziah, bisa jamin tidak orang yang takziah tadi tidak mendoakan? Bisa jamin tidak? Tidak bisa, ya sudah, tidak usah diumumkan. Kalau bisa jamin boleh, atau bilang pasti diumumkan. Jadi begitu diumumkan, silakan kalau mau bertakziah, tapi tidak usah mendoakan. Mungkin tidak gitu? Tidak mungkin kan? Kecuali grup WA, ya grupnya hanya warga kita itu mungkin. Tapi kalau diumumkan di masjid, jadi begitu diumumkan kepada seluruh warga teman-teman yang hendak bertakziah diimbau untuk tidak mendoakan. Itu yang rekam, ada yang rekam final semua. Ini pengumuman paling aneh di sini. Padahal itu dalam rangka agar orang tidak mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia. Ini berbeda halnya kalau orang kafir itu masih hidup didoakan hidayah atau doa dunia itu masih boleh. Tapi kalau doa sesudah meninggal tidak boleh. Maka kalau pada saat takziah yang paling banter kita lakukan adalah mengucapkan kepada keluarganya. Apa yang diucapkan? Mudah-mudahan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran. Nah, itu boleh. Tapi jangan kebablasan. Dia sudah tenang, dia akan sana. Lain kebablasan. Atau mengatakan yang lain lagi, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Ini sudah kebablasan. Tidak perlu, cukup mengatakan misalnya dengan ucapan-ucapan yang di situ bukan merupakan bentuk doa kepada orang yang sudah meninggal dari orang kafir. Baik, kita lanjut, kita mencepat. Yang berikutnya. Jadi, oh ya, kalau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un boleh apa enggak? Boleh, karena ini bukan doa. Ini pernyataan. Semua milik Allah kembali kepada Allah. Terlepas nanti kembali kepada Allah itu disiksa atau kembali kepada Allah itu masuk surga, yang penting kembali kepada Allah. Ini bukan merupakan doa ampunan. Jadi bukan merupakan doa ampunan. Yang dilarang itu adalah doa ampunan. Baik. Yang berikutnya, satu lagi.
larangan untuk tasyabbuh. Jadi larangan untuk tasyabbuh. Tasyabbuh itu menyerupai orang kafir, kita tidak boleh. Di zaman Nabi itu ketika Nabi datang ke Madinah, di Madinah itu ada hari raya, namanya hari raya Nairus sama Mi'rajan. Nah, salah satu dari hari raya itu adalah hari raya menyambut tahun baru. Maka Nabi kemudian innallaha qad abdalakum, sesungguhnya Allah sudah mengganti untuk kalian. Tidak boleh merayakan hari raya tahun baru sebagaimana orang Majusi pada saat itu, pada saat di mana? Madinah. Allah sudah mengganti hari raya kalian dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelumnya ada Nairus sama Mi'rajan, lalu diganti oleh Rasulullah SAW dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh menyerupai mereka. Tidak boleh menyerupai mereka, khususnya dalam hal yang terkait dengan ciri khas agama mereka. Itu tidak boleh. Contoh, pakai salib tidak boleh, topi Sinterklas tidak boleh, karena itu adalah ciri khas agama mereka. Tapi kalau levis tidak boleh, itu bukan ciri khas agama mereka. Pakai topi itu bukan ciri khas agama mereka. Itu silahkan saja. Tetapi kalau ciri khas agama mereka, maka itu tidak boleh. Termasuk tidak boleh kita mengikuti mereka, milah mereka, budaya mereka yang mengandung unsur tabdzir. Tabdzir itu menyia-nyiakan harta. Karena dalam agama kita dianjurkan untuk bersedekah, bukan menyia-nyiakan harta. Karena menyia-nyiakan harta, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya menghambur-hamburkan harta termasuk temannya setan. Jadi dalam Islam itu kalau israf itu makruh. Kalau tabdzir itu haram. Jadi tidak boleh melakukan tabdzir. Biasanya kita tasyabbuh dengan mereka dengan tabdzir, dengan memboroskan harta pas tahun baru misalnya. Kalau untuk sedekah itu 50.000 itu terkesan mahal. Tapi untuk beli mercon kembang api 300.000 katanya masih kecil. Kalau sedekah 300.000 gede, tapi untuk beli kembang api masih kecil. Nah, alhamdulillah, ini termasuk budaya tabdzir, budaya menyia-nyiakan harta. Dan menyia-nyiakan harta ini tidak boleh. Kalau israf masih boleh, makruh israf. Israf itu mengalokasikan pada sesuatu yang benar tapi berlebih, itu makruh. Contoh, Ustadz Yayan, ini kapasitas daya tampungnya kalau makan itu 1 mangkok bakso, tapi karena beliau suka belinya 2, dihabiskan. Ini namanya israf, ini makruh. Tapi nyusul Ustadz Yayan ini cuma ilustrasi, tidak beneran. Nah, Ustadz Yayan ini nyusul sewu beli bakso 1 mangkok. Begitu dapat 3 sendok, yang lain masukkan tempat sampah. Ini namanya tabdzir. Ini memboroskan harta. Ini haram. Jadi tabdzir itu harta hanya untuk dibakar, hanya untuk dibuang. Ini namanya tabdzir. Tapi kalau masih digunakan, masih dikonsumsi, masih dipakai, meskipun berlebih, ini namanya israf. Boros itu berlebih itu makruh. Kalau disia-siakan itu haram. Baik, demikian terkait bagaimana kita bergaul dengan orang berbeda agama. Prinsipnya dalam masalah keyakinan lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah muamalah itu tadi sudah kita bahas. Boleh pinjam-pinjam, boleh tolong-menolong, boleh yang lainnya. Allahu a'lam. Biasanya tanya jawab apa? Tidak? Baik. Berhubung tidak ada tanya jawab, saya cukupkan sekian. Banyak salah, mohon maaf. Kalau ada koreksi boleh. Mungkin ada teman-teman senior yang saya sampaikan kurang pas, boleh dikoreksi. Jangan sampai nanti saya sudah sampai di Jogja ternyata ada. Oh ya.